Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Laili Nur Istiqomah dari kelas 2B, nomor absen 20 dengan NIM K7223062. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian negara hukum. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Nah, bagaimana sih kelengkapan internal dan eksternal itu? Kelengkapan internal yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu. Nah, untuk kelengkapan eksternal yaitu jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Nah, lalu pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara yang didasarkan atas hukum. Jadi, nanti pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya itu dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka itu terikat oleh hukum yang berlaku. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri negara hukum. Dalam dekade abad 20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya itu memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. 1. HAM atau hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Yang keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Dan yang kedelapan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Kemudian, bukti lainnya menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum dalam arti material, yaitu pada bab 14, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Jadi, dulu itu para pendiri negara terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam PPUPKI tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, gagasan dan konsep konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota PPUPKI. Melalui sidang-sidang tersebut dikemukakan istilah Rechtsstaat atau negara hukum oleh Mr. Muhammad Yamin. Nah, kemudian masuk pembahasan yang keempat, yaitu makna Indonesia sebagai negara hukum. Nah, makna Indonesia sebagai negara hukum mencakup beberapa aspek penting yang mendasari sistem hukum dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah beberapa makna Indonesia sebagai negara hukum. 1. Keberadaan hukum yang mengikat. Maksudnya, Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah.
Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Yang kedua, prinsip kedaulatan hukum. Makna ini menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Tidak ada orang atau lembaga yang dikecualikan dari kewajiban atau bertindak di luar batas hukum. Prinsip kedaulatan hukum menjamin perlakuan yang adil, penegakan hukum yang tidak memihak, dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Yang ketiga, perlindungan hak dan kebebasan. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia serta kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Hak-hak tersebut termasuk hak hidup, kebebasan berekspresi, hak beragama, hak berpendapat, hak memiliki properti, dan sebagainya. Yang keempat, kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum juga berarti adanya kepastian hukum. Hukum harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Yang kelima, penegakan hukum dan keadilan. Negara hukum menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil. Hukum harus diterapkan dengan konsisten dan tidak memihak kepada siapapun tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan pribadi. Sistem peradilan independen dan transparan berperan dalam menjamin keadilan dan menyelesaikan sengketa secara adil. Dan yang keenam, tanggung jawab pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum. Pemerintah diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas. Nah, kemudian apa sih contoh dari penerapan hukum di Indonesia? Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya tahun lalu ada kasus mengenai pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, yaitu kasus dari Verdi Sambo. Pada Senin, tanggal 13 bulan Februari 2023, Verdi Sambo dijatuhkan vonis mati oleh Hakim Wahyu Imam Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan membunuh Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudannya sendiri. Sambo kemudian mengajukan banding, namun ditolak Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan vonis tidak berubah. Tidak berhenti, Sambo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Agung mengubah hukuman mati Sambo menjadi penjara seumur hidup pada tanggal 8 Agustus 2023. Tidak hanya Sambo, vonis terhadap Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga diringankan. Nah, itu merupakan salah satu penerapan hukum di Indonesia. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak dan memperhatikan video pada kali ini. Banyak kesalahan dan kekurangannya, saya meminta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.